Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Apriyatni, NPM 202151035. Saya di sini akan memulai bimbingan belajar matematika, dimulai dengan materi pola bilangan. Nah, langsung saja kepada materinya, kita mulai dari pengertian. Nah, apa sih itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu, misalnya segitiga, garis lurus, persegi, dan masih banyak lainnya. Adapun di kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat di dalam gelas yang bersusun, atau di gedung pertunjukan, atau pula cheerleader. Nah, pola bilangan ini mempunyai beberapa macam. Yang pertama itu ada persegi panjang, yang kedua persegi, yang ketiga segitiga, dan yang keempat Pascal. Langsung saja kepada yang pertama itu pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan jenis ini akan menghasilkan bentuk menyerupai persegi panjang. Contohnya 2, 6, 12, 20, 30. Pola bilangan ini akan membentuk persegi panjang. Misalkan 2 itu akan membentuk pola persegi panjang. Kita buktikan dengan rumusnya adalah UN sama dengan N dalam kurung N tambah 1. N-nya kita rubah 1. Kenapa 1? Kita akan membuktikan pola bilangan yang ke-1. Berarti N itu diubah menjadi 1. U1 sama dengan 1 dalam kurung 1 tambah 1. 1 tambah 1 adalah 2, 2 kali 1 adalah 2. Sehingga didapatkan bahwa U1 atau bilangan ke-1 sama dengan 2. Lalu yang kedua, 6. 6 adalah pola bilangan ke-2. Berarti U2 sama dengan 2 dalam kurung 2 tambah 1. 2 tambah 1 adalah 3. 3 dikali 2 adalah 6. Berarti U2 sama dengan 6. Nah, rumus ini juga berlaku ke bilangan-bilangan seterusnya. Kalau kita mau mencari pola bilangan ke-6, berarti U6 sama dengan 6 dalam kurung 6 tambah 1. 6 tambah 1, 7. 7 dikali 6 sama dengan 42. Sehingga didapatkan bahwa U6 sama dengan 42. Nah, kita lihat di dalam gambar ya, bahwa 2 itu akan membentuk persegi panjang. Nah, lalu yang kedua ada pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi adalah susunan bilangan yang dibentuk oleh bilangan kuadrat. Nah, contohnya 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Nah, kita mendapatkan bilangan-bilangan ini dari apa? Dari rumus. Rumusnya adalah UN sama dengan N pangkat 2. Kita coba yang ke-1. U1 sama dengan 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 adalah 1. Berarti bilangan ke-1 adalah 1. Lalu yang kedua, U2 sama dengan 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 adalah 4. Sehingga pola bilangan kedua adalah 4. Nah, adapun dilihat dari gambar, kita lihat bahwa 1 itu membentuk persegi. 4 juga membentuk persegi, 9, 16, dan seterusnya. Kalau kita mau mencari pola bilangan ke-7, kita masukkan ke dalam rumus U7 sama dengan 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 berarti 49. Sehingga pola bilangan ke-7 sama dengan 49. Ketiga adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan ini jelas akan membentuk segitiga, namun segitiga yang dibentuk adalah segitiga sama sisi. Untuk membentuk pola bilangan ini ada beberapa cara. Yang pertama, cara penjumlahan bilangan di mana selisih bilangan setelahnya ditambah 1 dari bilangan sebelumnya. Misalkan ada 1, 3, 6, 10, 15. Nah, 1 ke 3 itu ditambah 2. Yang harusnya itu 3 itu ditambah 2, namun karena ingin membentuk pola bilangan segitiga, maka selisihnya itu ditambah 1 terlebih dahulu. Berarti 2 itu ditambah 1 menjadi 3. Sehingga 3 tambah 3 sama dengan 6. Lalu 6 ditambah berapa? Ditambah 4. 4 itu dari selisih bilangan sebelumnya ditambah 1. 3 ditambah 1 menjadi 4. Nah, 6 tambah 4, 10. 10 ditambah 5, 5 itu dari 4 tambah 1. 10 tambah 5, 15. Lalu 15 tambah berapa ini? Untuk membentuk pola bilangan ke-6.
Nah, untuk membentuk pola bilangan ke-6, 15 itu ditambah 6. 6 itu dari mana? 6 dari selisih bilangan sebelumnya itu ditambah 1. Berarti 5 ditambah 1 adalah 6. 15 tambah 6 berarti 21. Sehingga pola bilangan ke-6-nya adalah 21. Atau kita tentukan dari rumus. Rumusnya adalah UN sama dengan N per 2 dalam kurung N tambah 1. Misalkan kita cari yang ke-6 menggunakan rumus. Berarti N-nya kita rubah menjadi 6. U6 sama dengan 6 dibagi 2 per 6 ditambah 1. U6 sama dengan 6 bagi 2, 3. Lalu 6 ditambah 1, 7. U6 sama dengan 3 dikali 7. 3 kali 7 berarti 21. U6 sama dengan 21. Kita lihat di dalam gambarnya, pola bilangan segitiga itu seperti ini. 1 akan membentuk segitiga ya. Lalu 3 juga membentuk segitiga. 6 juga membentuk segitiga. 10, 15, 21, dan seterusnya. Nah, langsung ke yang terakhir adalah pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal ini ditemukan oleh ilmuwan asal Perancis, yaitu Blaise Pascal. Jika dituliskan, pola bilangan Pascal ini akan membentuk suatu segitiga. Segitiga tersebut dinamakan segitiga Pascal. Nah, ada beberapa ketentuan untuk membentuk pola bilangan Pascal. Yang pertama, baris paling atas atau baris ke-1 diisi oleh angka 1. Yang kedua, setiap baris diawali dan diakhiri dengan angka 1. Lalu yang ketiga, setiap bilangan yang ditulis di baris kedua sampai ke N, sampai ke berapa gitu, merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan diagonal di atasnya, kecuali angka 1 pada baris ke-1. Lalu yang keempat, yaitu setiap baris berbentuk simetris. Dan yang terakhir, banyaknya bilangan di setiap barisnya merupakan kelipatan 2 dari jumlah angka pada baris sebelumnya. Misalnya, baris ke-1 banyaknya bilangan berarti 1. Lalu baris kedua, maka banyaknya bilangan adalah 2. Kita lihat di dalam gambar. Tadi disebutkan bahwa baris ke-1 itu adalah 1. Lalu baris kedua itu ada 2 bilangan. Lalu yang ketiga ada 3 bilangan, yang keempat ada 4 bilangan, yang kelima ada 5 bilangan, dan seterusnya. Nah, kenapa harus 1 dan 1? Karena disebutkan bahwa pola bilangan ini diawali dan diakhiri oleh angka 1. Berarti karena hanya ada 2, berarti awal dan akhir diisi oleh 1. Lalu yang ketiga, awal 1, lalu 2 dari mana? 2 adalah penjumlahan diagonal bilangan di atasnya. Berarti 1 ditambah 1, 2. Lalu diakhiri dengan 1. Awal 1, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Dan diakhiri dengan 1. Awal 1, 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Dan diakhiri dengan 1, dan seterusnya. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui barisan bilangan 4, 6, 9, 13, 18, dan seterusnya. Berapa kelanjutan bilangan di atas? Nah, silakan bagi kalian coba jawab bilangan yang ke-6 dan yang ke-7-nya. Saya kasih waktu 30 detik. Jika sudah, kita samakan ya. Pertama, selisih 4 ke 6 adalah 2. Selisih 6 ke 9 adalah 3. Selisih 9 ke 13 adalah 4. Selisih 13 ke 18 adalah 5. Sehingga dapat kita lihat bahwa antar bilangan memiliki selisih ditambah 1. Maka selisih 18 ke seterusnya pasti 6. Karena 5 ditambah 1, 6. Sehingga 18 ditambah 6 itu 24. Nah, lalu selisih 24 ke bilangan selanjutnya itu berarti 7. 7 dari 6, selisih sebelumnya ditambah 1.
Sehingga 24 ditambah 7 sama dengan 31. Jadi kelanjutan bilangannya atau bilangan ke-6 dan ke-7-nya adalah 24 dan 31. Bagaimana? Ada yang sama? Kalau ada yang sama berarti kalian sudah mengerti ya mengenai materi pola bilangan ini. Nah, supaya lebih paham akan materi ini, kita masuk ke contoh soal 2. Andi diberi tugas oleh Pak Marno untuk meletakkan buku di rak perpustakaan. Di rak pertama, ia harus meletakkan 6 buah buku. Di rak kedua, 11 buku. Di rak ketiga, 16 buah buku. Di rak keempat, 21 buah buku. Jika banyaknya rak di perpustakaan adalah 10, tentukan banyaknya buku yang harus disusun Budi di rak terakhir. Saya kasih waktu 30 detik untuk menjawab ini. Kita samakan ya. Masuk ke pembahasan yang pertama. Rak pertama itu ada 6 buah. Rak kedua ada 11 buah. Rak ketiga ada 16 buah. Rak keempat ada 21 buah. Nah, yang dicari adalah rak terakhir. Rak terakhir berapa? Karena disebutkan bahwa banyaknya rak di perpustakaan adalah 10, sehingga rak terakhir kita isi 10. Berarti yang dicari adalah U10. Dari rak ke-1 kedua itu mempunyai selisih 5. Nah, berarti untuk mencari banyaknya kursi pada rak ke N itu berapa? N itu 10. Nah, untuk mencarinya kita gunakan rumus UN sama dengan banyaknya buku di rak ke-1 ditambah N dikurang 1 dikali selisih buku antar rak. Sehingga kita masukkan ke rumus U10 sama dengan rak ke-1 ditambah 10, N itu 10, 10 dikurang 1 dikali selisih buku antar raknya 5, berarti dikali 5. Kita masukkan rak ke-6 itu adalah 6, berarti U10 sama dengan 6 ditambah 10 dikurang 1 dikali 5. U10 sama dengan 6 ditambah 10 kurang 1 adalah 9, 9 dikali 5, 45. Nah, sehingga didapatkan bahwa U10 adalah 45 tambah 6, 51. Jadi, banyaknya buku di rak terakhir atau di rak ke-10 adalah 51 buah buku. Nah, sekian materi yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kalian. Supaya Wassalamualaikum lebih memperdalam warahmatullahi materi wabarakatuh. ini, saya akan membagikan beberapa soal untuk kalian kerjakan. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas. Nah, silakan dikerjakan ya soal-soalnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.